Masih 50-50 bang. Milih presiden tuh penting buat negara kita sendiri. Kita kan punya demografi yang besar, apalagi milenial ini jumlahnya di Indonesia banyak. Dan itu tentu sangat berpengaruh dengan nanti Indonesia dibawa kemana nih. Jadi pastinya suara itu terlalu dibutuhkan lah untuk generasi kita ini. Harusnya sayang ya kalau misalnya golput, karena kan ini kan kesempatan kita untuk menyuarakan pilihan kita sebagai rakyat. Kalau kita misalnya golput malah nanti yang terpilih atau kandidat yang terpilih mungkin belum tepat untuk negara ini. Jadi saya sarankan sih harusnya tidak ada golongan putih supaya yang terpilih itu benar-benar yang mewakili hati rakyat. Sebenarnya hak juga sih, cuma kalau misalnya nggak dipakai, takutnya kan bisa disalahgunain buat dicurangin gitu. Jadi ya lebih baik buat dipakai ya. Buat milih dibanding nggak milih terus digunain sama oknum-oknum yang curang gitu. Ya itulah bentuk kontribusi kita 5 tahun ke depan. Apapun hasilnya, apapun pemenangnya, setidaknya kita sudah berkontribusi. Nah, tentunya nggak boleh sih, terutama kita kan anak HI ya. Jadi kayak kita tuh harus berpandangan dalam politik tuh seperti lebih harus bisa memilih. Setidaknya kita tuh harus bisa memilih bukan yang terbaik, tapi memilih yang tidak terburuk gitu. Kan kita sebagai masyarakat Indonesia udah dikasih hak kayak gitu kan. Jadi kita harusnya sebagai masyarakat Indonesia kita harus menggunakan hak itu. Aku juga nggak setuju sih ya kalau golput, karena gini, kalau misalnya golput berarti nggak milih siapa-siapa. Nanti kalau misalnya pilihan kita menang atau enggak, kita juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena pada saat awal milih juga kita nggak berani speak up, kita mau milih si A atau si B, nomor 1 atau nomor 2 gitu. Jadi memang pada dasarnya dari awal bisa milih juga nggak pernah golput sih. Pasti ada pilihan, hidup itu pilihannya. Setidaknya setiap orang harus menggunakan hak suaranya gitu sih. Sebenarnya begini, kalau kita ada kesempatan kan sebenarnya mudah nih, apa kontribusi yang bisa diberikan untuk bangsa kita. Iya, benar banget. Sebenarnya kita tinggal nyoblos itu sudah kontribusi yang sangat besar buat kedepannya. Jadi sangat sayang sekali kalau teman-teman sekarang tidak ada biaya, tidak ada pakai rambut, cuma tinggal memilih saja, tidak melakukan itu. Golput juga punya hak suara gitu, jadi kalau misalkan nggak digunakan gitu kan hak suaranya sayang kan, cuma 5 tahun sekali gitu kan. Satu, udah lumayan puas sama yang kemarin dilakuin sama dia gitu. Jadi mau milih dia lagi aja gitu. Saya pilih satu lah, udah pasti ini aja hasilnya, udah lihat ini ya kan. Nah, ini udah pasti terbukti deh. Kita pilih yang pasti-pasti aja nih ya. Yang sudah ada kayaknya masih perlu untuk dilanjutkan kembali. Cenderung ke satu kayaknya ya. Ya karena kan ya saya kan pengen pilih yang udah ada aja buktinya gitu. Aku pilih 2, lebih suka orang-orang belakangnya sih, lebih kayak punya attitude buat menghargai. Misalkan Jokowi sama Prabowo lagi debat nih. Terus kalau misalkan Prabowo lagi debat, lagi pidato, terus si pendukung dari Jokowi, aku nggak sukanya tuh kenapa mereka harus kayak tidak menghargai Prabowo sedang berbicara gitu. Lebih suka orang-orang belakangnya gitu. Si Prabowo. Iya, Kenapa tuh? Prabowo. Karena lebih kebijakannya kayaknya lebih bagus dan efektif buat Indonesia gitu. Oh gitu. Dia itu lebih tegas, terus tujuannya lebih jelas daripada Dari 2 calon ini sebenarnya kalau bisa saya bilang sih dua-duanya jadi putra terbaik bangsa lah ya. Karena untuk maju ke sana itu butuh effort dan kemampuan yang baik. Cuman kalau saya pribadi dari visi dan pandangan pribadi ya, saya lebih ke nomor 1 sih. Saya ini aja mas. masih bingung mau pilih yang mana. Sama-sama kuat ya. banyak. Tapi mungkin H-1 lah. Buktinya berdiri di sini aja kan. Walaupun yang bilangnya di plannya direncanakan udah lama, tapi ternyata jadinya kan pada saat sekarang ya. Kalau menurut saya lanjutkan lah, biar Jakarta lebih enak lah sebagai anak Jakarta. 1 sih. Kenapa tuh? Karena udah jelas kinerjanya. Jadi maksudnya udah tinggal ngelanjutin program-program yang ada gitu kan, udah jelas, daripada milih yang baru lagi kita belum tahu kinerjanya oke atau enggak gitu. Sama sih satu juga. Satu kerjanya kita udah lihat yang MRT ini kan udah jadi. Terus pasti kan dia juga udah ngerencanain untuk kedepannya gimana. Kalau misalnya dia lagi yang jadi, bisa kan dilanjutin. Kalau misalnya yang baru yang jadi belum tentu dilanjutin dan bisa aja diubah. Kita nggak tahu. Wah, pastinya sih kalau sekarang sih yang saya senang ya, lihat sampai seluruh Indonesia itu udah terbangun.
yang mungkin saya udah berapa puluh tahun hidup di Indonesia itu belum ada apa ya, maksudnya yang benar-benar nyata hasilnya. Jadi kita harus pilih yang pasti-pasti saja lah. Kalau dilihat dari 5 tahun sekarang ini aja kan memang fokusnya ke infrastruktur ya. Dilihat dari tol yang sudah hampir satu Jawa tersambung. Tentunya mungkin nanti di pulau lain ada MRT dan sebagainya yang sudah direncanakan. Harusnya sih jika dalam negeri ini aja sudah bisa terkoneksi satu sama lain, tentu nanti bisa berdampak pada ekonomi dan sebagainya yang tentunya nanti akan berdampak juga pada kemampuan Indonesia bersaing di dunia, seperti itu sih. Pemerintah yang sekarang saya pikir pasti sudah punya plan. Ketika infrastruktur ada, yang perlu dikembangin lagi yang mana gitu. Karena kalau ganti takutnya plannya beda, ya sia-sia dong plan yang selama yang sudah kita bangun gitu. Itu aja sih. Jadi ya menurut saya sih harusnya lanjutin dulu lah. Sama sih, kenapa saya milih yang itu? Ya itu buat ngelanjutin pembangunan yang sekarang lah. Kalau ngelihat sekarang kan sudah kayak Jawa tadi udah kesambung, sekarang Sumatera lagi bikin tol kan, mulai dari Bakahuni sampai nanti rencananya terus kan sampai ke Medan atau mungkin ke Aceh gitu. Nah, terus ngelihat Papua juga udah listrik udah nyala segala macem kan, jalan juga udah jadi. Itu baru 5 tahun, saya pikir why not dilanjutin lagi 5 tahun ke depan, karena maksimum pun 10 tahun kan 2 periode. Jadi kalau dilanjutin, bangsa kita kan besar gitu, SDM-nya besar, sumber daya alamnya besar. Jadi yakinlah itu pasti akan lebih maju lagi Indonesia ini. Tambahan aja, kalau mungkin sampai saat ini kita sudah melakukan banyak progres yang semakin baik. Sebenarnya PR kita bersama sih, nggak hanya nomor 1, nomor 2. Tinggal kita sebagai seluruh warga Indonesia, gimana kita bisa menjaganya. Simpel itulah. Kayak sekarang kan sudah banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas kebersihan segala macam sudah tersedia. Nah, tinggal kita bisa optimalisasi itu saja, harusnya kedepannya bisa lebih bermanfaat. Nah, udah terpercaya aja sih. Udah lihat kerjanya juga. Yang pertama kerja nyata. Kalau yang kedua, pemerintahan itu hasilnya tidak bisa dikerjakan dalam waktu 5 tahun. Minimal 10 tahun udah lebih dari cukup. Kalau 5 tahun kurang. Apalagi kalau ganti pemerintahan, ganti sistem harus dirombak ulang lagi. Jadi nggak akan selesai gitu proyek. Setiap orang punya masa lalu ya, kayak kita mungkin bisa belajar dari masa lalu kita sendiri yang membuat kita lebih baik lagi gitu. Why not? Sebenarnya dibilang pro asing juga maksudnya nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya pro asing sih, masih kayak kalau emang kebijakannya lebih banyak ngelibatin asing tapi menguntungkan buat kita, kenapa enggak gitu. Sama sih, kalau misalnya dibilang pro asing enggak juga, karena kalau misalnya dia pro asing harusnya dia lebih mentingin ke mungkin minoritas atau apa, sedangkan dia kan enggak lebih ke seluruh, cari bagusnya untuk seluruh rakyat Indonesia, baik asing maupun luar, karena kan Indonesia sendiri nggak cuma dari Indonesianya aja, tapi kan juga ada penduduk asing, mungkin ada turunan atau apa. Nah, dia tuh kayak cari kebaikan untuk semuanya supaya semuanya juga diuntungkan, nggak ada yang dirugikan atau diminoritaskan gitu. Emang harusnya tegas, soalnya kan banyak persoalan yang kayak gimana ya, harus ditegasin gitu lah, nggak boleh, pemimpin tuh harus tegas, nggak boleh kayak minyi-minyi gimana. Iya. Aku tuh emang pemimpin harus tegas gara-gara mungkin rakyatnya juga terlalu dimanjain ya menurut aku. Jadi ya sebagai pemimpin juga iya harus tegas. Oh, jadi berbeda tapi tetap bersahabat ya.